Dena kan tinggal di Singapura, kenapa kita bahasa Thailand? Iya. Oh iya, salah ya? Oh iya. Beda. Everybody, good morning please welcome Enggak dong. Iya bener. Senang banget hari ini ada Dena, berarti kita olahraga bareng nih pagi-pagi nih. Langsung Zumba aja ya? Yuk. Tapi kayaknya nggak asik kalau Zumba kita-kita doang. Dimce, Cila sini dong. Pada Ayo ikutan dong. Ayo kita Ayo, latihan. Zumba semuanya. Ayo. Pagi-pagi. Ayo dong. Sini. Tuh, silakan. Ayo sini. Sini. Sini dong. Iya. Sini dong. Jaga jarak ya. Ini namanya Dimza sama Cila, iya. Oh gitu. Iya, Ya, pas ya, kesini ya, ya. ketemu lagi. Iya. Oke. Iya. Let's go. Let's go. Oke, semuanya udah siap ya. Kita akan zumba sama-sama. Pakai tari Bali sedikit boleh ya? Oke deh. Oke, kita tari Bali dulu. Yeay. Semuanya di rumah ikut berdiri. Are you ready? Let's go ke depan. Ha. Dua, samping. Ke depan. Ha. Pakai tangan ya. Hey. Ha. Ke sana. Tangan depan. Ha, 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 ha. Let's go. Woo. Hai. Ke depan. Samping. Ha. Ke belakang. Samping. Mana suaranya? Nasi Ke goreng, belakang. Ha. Ke samping. Hey. Let's go. Sarung. Belakang. Hey. Samping. Good job. Cara pakai tangan ya. Hey. Ha. 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 Samping. Ha. Ha. Let's go. Hey. Woo. Bisa lagi? Matanya kayak penari Bali, ya? Ha. Tarik, hey. Wow. Maju lagi ke depan, let's go. Hey. Mundur. Hey. Ke depan. Let's go. Ya di rumah depan itu smile. Let's go. nasi To the goreng, side. Hey, mundur. To the side. Hey. Hey. Keren. Wah. Boleh ada? Boleh ya? Oke. Jangan lagi dong. Bon, gua tahu lo kangen Bon. Udah. Tapi ini tuh biasa satu sesi itu berapa lama? Kita bisa 1 jam. 1 jam Satu gitu jam? terus. Ya, bisa 30 menit, 45 menit, bisa 60 menit, bisa 90 menit. Wah, Berarti gila. tergantung kita mau pilih berapa menit ya. Ya, tapi tanggal 30 ini akan ada 24 jam nonstop. Hah? 24 jam? Tapi nggak ikut semuanya 24 jam. Cuma tanggal 30 ini tuh Zumba akan mengadakan kayak 24 jam Oh, tuh estafet, live streaming. Live Estafet. streaming. Ya, Iya. 24 jam. No, Kirain Mbak kita Dena kagak berhenti salah satunya. Iya. aku pas lagi nggak bisa karena aku kebetulan lagi Zumba tour juga, lagi ada kelas juga. Tapi itu pasti bakal seru banget. Masih ikut. Udah langsung ke dia dan juga. Nah, gue pikir 24 jam tuh ada orang yang lagi sambil tidur terus. Masih ikut. 24 jam. 2 kali. Iya. 2 menit Iya, aja iya, udah lama label. banget apalagi 24 jam ya. Iya. Kenapa, Dena? Tapi itu tadi lagu yang tadi itu tuh kan lagu Indonesia pertama yang bisa masuk jadi lagu officialnya Zumba. Oh iya, tadi ada nasi goreng. Padahal ada Nasi nasi goreng. goreng yang paling kedengeran tuh nasi goreng. Yes, nasi goreng. Dan itu adalah lagunya Wild Ones. Wild Ones ini adalah grup aku
aku sama DJ Jasiwat yang ditemukan oleh Net juga. Produknya Net TV. Tapi selain itu, Dena ini juga kok sering tiktokan dong. Iya, benar. Joget-jogetnya tiktokan Nemenin dong. Aisyah, nemenin Aisyah. Yuk mau yuk, cobain yuk. Ayo, Lihat dong, lihat dong, lihat dong. Kita lihat Mana nih? dulu, kita lihat dulu. Dewe tau duwe bayangan besok yen wis wayah omah-omahan aku maca koran sarungan kowe blonjo dasteran nanging saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisan aku kiri kowe kanan wis beda. Ini lagu yang berhubungan dengan hewan reptil. Gak ada hewan reptil apa? Ini biawa dewe tahu duwe bayangan besok. Awan dong. Ya, padahal dia orang Jawa loh. Aduh. Tapi kalau TikTokan tuh emang lo buat fun doang atau emang lo kayak gue juga kayaknya TikTok seru nih kalau gue Lebih ke profesional gitu Iya. ya. Enggak sih, sebenarnya tadi karena nemenin Aisyah. Aisyah tuh kan seneng banget TikTokan. Dia tuh Iya. kan salah satu hal yang hiburannya dia kalau pas dia lagi seharian nggak boleh ngapa-ngapain lah Ngedance gitu. gitu ya. Dia tuh salah satunya adalah ngedance gitu. Iya, Dia iya. dan dia untuk aku senengnya dari TikTok itu walaupun aku selalu ada di sampingnya dia kalau dia lagi TikTokan dan lagi ngeliat TikTok. Yang aku seneng dia jadi bergerak badannya terus udah gitu dia jadi cepet ngafalin. Jadi belajar ngafalin Iya. gerakan-gerakan itu gitu. Iya. Belajar Iya, koordinasi, belajar memori gitu. Jadi yang ya untuk hal-hal itunya makanya aku biarin Oke, dia oke. gitu. Jadi aku akhirnya ikut-ikutan deh. Oh, iya bener, tapi fun juga ya. Fun. Jadi maksudnya salah satu untuk pengalihan juga kan, pengalihan. Iya. Jadi Aisyahnya juga dialihkan ke hal-hal yang membuat dia gembira. Betul, iya iya. kan? Iya, benar. Tapi kabarnya sekarang Aisyah udah oke dong. Kabarnya dia alhamdulillah banget. Dia sekarang udah boleh dari mulai bulan Agustus lalu dia udah mulai boleh sekolah sama dokternya. Senang banget. Tapi Mbak Dena kalau boleh tanya, dulu namanya Shakira kan? Dulu namanya Shakira, jadi kita ganti namanya Aisyah itu sekitar 2 tahun lalu mungkin ya. Pokoknya pas sebelum pandemi kita ganti namanya dia. Ganti nama jadi Aisyah. Itu permintaan dari dia sendiri juga kalau nggak salah ya. Sebenarnya itu mama sih yang mengeluarkan Oh, gitu. idenya. Oh, idenya dari mama. Idenya dari mama, cuma karena aku pada saat itu aku ada di Singapura, mama waktu itu lagi di Indonesia. Biasalah mungkin mama ya dia pasti kepengen karena kan dia cuma kepengen yang terbaik pasti. Karena dia sayang sama kita, dia care sama kita gitu. Jadi aku nggak nanya kenapa pada saat mama kasih ide gitu aku bilang oke coba aku tanya sama semua sama keluarga papanya sama anaknya gitu dan ternyata pada saat aku tanya sama Aisyah gitu Shakira boleh nggak kalau misalnya mulai hari ini namanya Shakira ibu ganti jadi Aisyah terus dia cuma yang jadi mulai sekarang aku kalau dipanggil Aisyah bukan Shakira lagi iya terus dia oke gitu gitu langsung oke. iya dia oke gitu dan ya udah abis itu dia sendiri belajar memanggil dirinya dia Aisyah. Dia keren. Berarti lo tuh udah domisili, bukan domisili jatuhnya gimana ya? Udah tinggal di situ ya? Lama Iya, tinggal di udah sana, kan? tinggalnya di sana. Udah Iya. tinggalnya di sana Udah berarti. Karena kan nemenin Aisyah sekolah juga kan. Sekolahnya udah offline? Sekarang di sana udah offline, ya. Mereka udah offline di sana. Jadi memang udah dari Agustus lalu ya Aisyah ya offline. Kecuali kalau memang pas kebetulan ada pemerintah sana ada restriksi atau ada pembatasan kegiatan ya maka dia online gitu. Udah Tapi kelas saat berapa ini- Mbak? Dia sekarang kelas 2 SD ya. Aduh. Hitungannya kelas 2 SD Iya, gitu ya. Walaupun dia umurnya udah 9 tahun. Tapi dia baru masuknya kelas 2 SD karena kan memang pertimbangannya dia belum pernah sekolah sebelumnya Betul, gitu. betul, Dan betul. sekolah di sana pun sekolahnya Aisyah di sana pada saat Aisyah aku daftarin masuk juga aku prosesnya panjang gitu karena aku harus menjelaskan harus ada surat dari dokter yang menjelaskan kenapa kok anaknya sudah umur 9 tahun tapi belum pernah sekolah Iya. gitu. Tapi kan selama ini aku juga yang aku bilang sama sekolahnya juga selama ini kan kita di rumah selalu bikin yang namanya tuh sekolah ibu Ya. gitu. Ya. Jadi walaupun Aisyah tuh belum boleh sekolah, tapi karena dia selalu punya keinginan untuk sekolah, tapi dia belum boleh. Jadi aku tuh di rumah sebelum dia sekolah, aku bikin namanya sekolah ibu setiap hari cuma 1 jam, 1,5 jam. Belajar matematika, belajar bahasa Inggris, belajar pada hari Jumat ya belajar ngaji gitu. Nah itu aku ngajarin sendiri, maksudnya aku supaya pada saat dia masuk sekolah beneran, dia nggak terlalu ketinggalan Nggak kaget pelajaran. banget ya. Nah itu yang aku jadiin argumen aku ke sekolahnya gitu bahwa
dia bisa kok mengikuti walaupun misalnya harus lompat kelas, dia mampu. Coba tes aja aku bilang, karena aku selalu ngajarin dia. Dan akhirnya pihak sekolah kasih pertimbangan dia boleh lompat kelas ke kelas 2. Terus lingkungan sekolahnya gimana sih Aisyah, teman-teman? Aku pilih kebetulan sekolah yang dekat sama tempat kita tinggal tuh satu. Dan yang kedua, sekolahnya itu kebetulan kelasnya kecil, size anak-anak muridnya tuh kecil banget, kayak cuma 4 orang, 5 orang per kelas dengan satu guru gitu. Terus yang aku juga kenapa pilih sekolah ini, karena ini sekolahnya dia settingnya itu ada di natural gitu tempatnya, jadi banyak pohon, lingkungannya tuh lebih alami. kayak outdoor gitu atau? Iya, tapi tetap sekolahnya sih indoor, cuma dia tuh mempunyai ruang hijau yang banyak gitu. Dan sekolahnya tuh agak di atas bukit, jadi kalau dia setiap kali mau sekolah dia mesti naik tangga dulu. Jadi kayak ya bagus lah buat exercise-nya dia. Buat olahraganya dia juga dong ya. Iya gitu, dan Fun juga dia jadi ya. lebih dekat dengan Alam. Alam, Betul, iya. betul. Sama deket sama Fetty Vera juga dong. Enggak, Bukan? alam Teti Vera. Alam Teti Vera. Gue tadi deket sama. Terus, Begini terus nih. Aisyah tiba-tiba gitu, M-A-C-H. Aneh banget itu. Aduh, tadi seneng bisa ngelihat si Dena, maksudnya datang ke sini terus ceritain Benar, soal benar, Aisyah, benar, iya, happy banget gitu. Entah kenapa tadi di tengah-tengah lu ngobrol, lu tuh kuat banget gitu, Den. Masya Allah, Masya Allah. Maksud gua, apa ya, berjuang sendiri sudah jelas. Karena ada semangat kan seorang ibu, dilihat kan dari cerita-ceritanya juga memang semangat banget gitu Iya. untuk Aisyah. Aku rasa sih kalau dibilang kuat banget sih sebenarnya ya nggak juga lah gitu ya. Maksudnya kalau dibilangnya kuat itu kan seperti seolah-olah kayaknya menjalani ini dengan effortlessly Iya, gitu, iya, dengan iya, tanpa ada Tanpa nangisnya, iya, tanpa iya. ada bebannya. Enggak lah, aku kan juga manusia biasa. Jadi kalau ditanya berat nggak ngejalaninnya, ya nggak mudah gitu. Sering nggak nangis sampai tiap hari, sampai sekarang juga masih gitu. Karena masih ada ketakutan, masih ada kekhawatiran, masih ada trauma, masih ada hal-hal yang masih dipikirin gitu. Dan benar keadaan bahwa menjalani semua itu sendiri itu ya itu nggak mudah juga gitu. Tapi kan aku rasa aku selalu bilang actually it's not a big deal gitu, nggak terlalu suatu hal yang luar biasa karena semua ibu aku rasa kalau ditempatkan di situasi yang seperti aku pasti semuanya akan seperti aku. Semuanya akan menjalani dengan cara aku menjalani, semuanya akan berjuang, semuanya akan bisa seolah-olah seperti ngedapetin kekuatan dan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang mungkin kita nggak pernah pikirin bayangin dan bayangin sebelumnya gitu. Dan semua ibu sama seperti itu gitu. Aku juga kenal dengan banyak ibu lain yang kebetulan situasinya mungkin mirip-mirip sama kita, baik yang di Indonesia maupun di Singapura. Sama kita juga sama-sama menjalani perjuangan, sama-sama nangis, sama-sama takutan, sama-sama worry, sama-sama kadang-kadang betul-betul kayak mau hilang harapan, tapi kan kita tahu bahwa ada anak di situ yang membutuhkan kita untuk tetap kuat, untuk tetap. Akhirnya fokusnya pikiran itu yang akhirnya bikin semuanya seolah-olah jadi nggak kerasa Iya, gitu Iya, ya. betul. Walaupun Iya, habis iya. itu ntar kalau udah anaknya tidur, udah deh ya, Baru baru deh mulai, kita. mulai. Ya. Tapi support system lo tuh siapa ya, Den? Support system, sahabat-sahabat itu udah pasti, nyokap itu udah pasti. Adik-adik itu udah pasti. Ada gue kan anak sulung ya. Anak sulung, adik gue 3 laki semua gitu. Jadi 3 adik gue ini juga support system gue. Nyokap gue itu udah pasti. Walaupun gue selalu dalam keadaan yang merasa bahwa nyokap gue kan udah 60 lebih. Jadi gue suka merasa banyak hal-hal yang gue kadang-kadang sering kali nggak mau dia tahu gitu. Jadi kalau gue ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kesulitan, aku lebih memilih untuk aku nggak cerita sama dia. Kasian gitu, nanti dia tambah sedih gitu. Dan sahabat-sahabat, manajer gue, sahabat-sahabat gue, teman-teman gue kayak kemarin yang gue seneng banget. Sahabat-sahabat gue dari kecil, sahabat-sahabat gue kayak tiba-tiba ada sahabat gue Jeflo yang kemarin bikinin gue lagu baru di tengah dalam keadaan yang gue secara fisik, secara finansial, secara kemampuan merasa lagi di bawah banget, lagi merasa gue tidak mungkin bisa bikin apapun untuk gue punya karya. Dalam keadaan gue kayak gini tuh udah helpless banget ya. Tapi ternyata datanglah sahabat gue yang membuatkan gue sebuah lagu dan akhirnya di keadaan yang gue lagi susah banget, gue bisa
punya satu kesenangan, punya satu hal yang bisa gue syukuri, gue bisa punya karya loh dalam satu situasi yang gue merasa gue nggak mungkin gitu. Dan itulah gue bilang makanya support system gue itu. Dan juga semua orang-orang yang gue nggak tahu, yang aku nggak kenal siapa, tapi yang rajin ngedoain kita, walaupun dari DM, dari komen Instagram, email, semua orang yang mungkin aku nggak tahu, tapi ada yang bikin doa bersama buat Aisyah biar Aisyah sehat, cepet sembuh. Nah, hal kayak gitu tuh support system yang aku mungkin nggak kenal, tapi aku di sini kesempatan kali ini pengen bilang terima kasih karena Aisyah bisa sampai ke sekarang ini karena doa dari semua juga. Tapi terlepas dari itu semua Mbak Dena emang hebat sih. Oh, Masya Allah. Iya. Tapi seneng ya maksudnya dengar ceritanya juga di luar sana banyak yang mengarahkan positif auranya itu ke hal-hal yang baik juga. Yang baik, iya, Ya mudah-mudahan netizen-netizen di luar sana juga terus melakukan kebaikan untuk orang-orang lain seperti yang dilakukan oleh fans-fansnya atau idola-idolanya Dena dan Dari Aisyah. Kak Dena. Iya. Mau nanya sedikit dong, kan ini kan COVID lagi tinggi banget nih memang. Nah kalau di sana itu ada pengaruhnya nggak sih, Den? Entah mulai dari masuk sekolah mesti gimana, atau pergi ke luar negeri balik lagi ke sana itu gimana? Iya pasti ya, karena kan di Singapura kita tahu ya memang mereka di sana punya peraturan-peraturan yang misalnya kayak kalau ke sekolah mereka ada harus sekian, ya mungkin sedikit banyak hampir mirip sih sebenarnya, ya? hampir mirip Oh, kayak oke. berkala mereka harus antigen sendiri gitu, oke. terus kita harus lapor, terus udah gitu masker harus all the time, yang kayak begitulah. Terus ada pembatasan, kita boleh keluar rumah tuh maksimal hanya sekian orang gitu, hanya dari misalnya hanya dari satu rumah yang sama, yang kayak gitu-gitulah gitu. Iya. Tapi memang khusus buat Aisyah karena kan dia kan punya riwayat kesehatan seperti yang dia punya gitu, dan dia juga saat ini masih diobserv sama dokter. Dia juga masih sudah dijadwalkan untuk vaksinasi, tapi saat ini masih belum, jadi masih menunggu gitu. Jadi dengan pertimbangan-pertimbangan ini ya, dengan situasi seperti ini, of course PR-nya buat kita adalah ngejaga dia banget. Tapi sebenarnya dari mulai sebelum pandemi kan Aisyah dari mulai ngejalanin namanya kemoterapi, dia harus menjalani semua yang saat ini sebenarnya harus jadi wajib dijalani oleh semua orang. Pakai masker dari mulai 2018 pertengahan, dari mulai dia harus menjalani kemoterapi, dia 24 jam. Kalau di luar rumah ya harus pakai masker. Cuci tangan, apa segala macam, harus menjaga apa yang dia makan, sering pakai hand sanitizer, menjaga jarak, dan segala macam. Itu adalah hal-hal yang dia sebenarnya sudah lakukan dari mulai dia pertama kali menjalani kemoterapi. Berarti yang bikin happy itu sebenarnya bukan cuma Dena yang berjuang, tapi Aisyah pun juga ikut Aisyahnya berjuang juga ya. punya semangat itu. Punya semangat itu juga. Ya, dan dia yang menjalani semua itu ya, dijalani semua dengan ya satu-satu pelan-pelan, walaupun anak segitu ya tetap aja ya. Iya sih. Dari di awal kan 5,5 tahun, jadi ada up and down-nya. Tapi aku bersyukur, aku juga merasa bahwa dia banyak sekali kasih aku kekuatan. Walaupun sebagai seorang ibu, aku rasanya kayak ngelihat anak tuh, kita kan selalu ngerasa, aduh anak tuh pasti lebih lemah dari kita gitu. Tapi ternyata seiring dengan perjalanannya aku justru banyak dapetin kekuatan justru dari dia. Ih keren. Aisyah lagi nonton nggak? lagi sekolah dia. Oh, lagi sekolah. dia. Berarti dia di sana kan, lagi di Di Singapura, iya dia di Singapura. Baru aja masuk sekolah lagi, jadi dia lagi seneng-senengnya. Kemarin-kemarin pada saat aku baru pulang ke Indonesia, dia itu lagi libur sekolah. Jadi bayangin nggak, dia di rumah aja, yang biasa 24 jam sama aku, terus dia di rumah aja nggak sekolah, tapi aku nggak ada di dekatnya dia. Jadi dia tuh kadang-kadang sering telepon aku cuma bilang, aku tadi malam nangis karena aku kangen sama kamu. Nah karena dia sekarang udah mulai sekolah lagi, dia mulai ada kegiatan, dia mulai happy, jadi dia mulai ke distract. Iya betul. Ada pengalihan. Ada pengalihan ya. Seru banget ngobrolnya. Enak ya, enak. Tapi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Miss Queen. Seru banget.